Selamat siang bagi Anda semua dan Anda yang bergabung dengan kami secara online. Suatu kesempatan indah bisa berada di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Gereja Village karena telah menjadi rumah rohani bagi orang tua saya. Mereka baru saja benar-benar terhubung dengan komunitas ini. Dan saya pribadi menghargai keramahan Anda dan persekutuan yang Anda miliki di sini. Terima kasih Pendeta Kelly dan tim Anda karena telah menjadi tempat yang menyambut baik mereka. Hari ini, saya akan berbicara tentang sesuatu yang menurut saya memiliki makna misiologis dan rohani yang luar biasa bagi gereja. Dan dalam konteks kebebasan beragama, sangat menarik untuk memikirkan hal ini dalam konteks kebebasan beragama. Hari ini, saya ingin memberi Anda gambaran singkat garis besar tentang apa yang telah kita lihat. Saya ingin memberi Anda perspektif yang sedikit berbeda tentang kebebasan beragama. Saya paham bahwa kebebasan beragama memiliki definisi teknis yang mendefinisikan hubungan kita dengan negara. Dan saya ingin memutarbalikkan itu sedikit, melihat pada lisensi homiletik saat kita berpikir tentang apa itu kebebasan beragama. Kemudian saya ingin mengeksplorasi apa yang sebenarnya adalah hati Tuhan. Karena seiring berjalannya waktu, kita melihat tampaknya Tuhan tidak begitu peduli dengan kebebasan beragama. Dia peduli tentang apakah umatnya telah dibebaskan. Dan sepertinya pembebasan umat Allah benar-benar terjadi dalam keadaan di mana jumlah kebebasan beragama paling rendah. Jadi saya ingin mengeksplorasi itu dan saya ingin katakan, apakah isi hati Tuhan? Apa yang ada di pikiran Tuhan? Dan yang ketiga adalah saya ingin melihat mengapa persekutuan rumah atau gereja rumah harus menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan secara serius, baik secara misi maupun strategis. Jadi kita akan melihat itu. Kemudian saya akan memberi Anda sebuah ide, misalkan kita memiliki gereja di rumah, bagaimana kita akan melakukannya? Dan seringkali ketika orang berpikir tentang gereja rumah, orang hanya berpikir tentang melakukan apa yang kita lakukan di sini di rumah. Dan saya ingin menyarankan mungkin ada cara berbeda yang dapat dilakukan. Dan akhirnya, saya bermain dengan bagaimana Anda berbicara tentang melakukan gereja rumah. Atau pelajaran penemuan Alkitab dan berbicara tentang secara teoritis. Mungkin cara terbaik untuk mendemonstrasikan itu adalah dengan melakukannya. Jadi saya akan mengundang siapa saja yang ingin hadir. Dan saya akan membagikan tautan di slide terakhir saya. Ke dalam pertemuan Zoom yang akan diadakan Jumat depan dari pukul 7 hingga 8.30 waktu timur. Sekarang bukan waktu standar kan? Jadi waktu standar bukan waktu musim panas? Jadi waktu standar timur. Dan saya akan memfasilitasi pelajaran penemuan Alkitab, untuk menunjukkan apa yang akan saya bagikan kepada Anda pada prinsipnya hari ini, oke? Jadi, ini semacam seri 2 bagian. Sekarang, saya ingin mengaku kalau saya bukan pengkhotbah tetapi guru. Jadi, saya akan mencoba menciptakan pengalaman belajar bagi kita seiring kita memikirkan hal ini. Mari kita lihat bagaimana jadinya. Jadi saya terkesan dengan slogan di online ini, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Bagaimana kita mempertahankan kebebasan beragama kita pada tingkat pribadi? Dan baris kedua adalah minggu ini kita akan fokus pada langkah-langkah praktis pribadi untuk menegakkan kebebasan hati nurani sendiri. Dan itu bisa jadi, penekanannya bisa ada pada 2 cara. Salah satunya, saya mengambil tanggung jawab pribadi. Saya ingin tahu apa yang dapat saya lakukan secara proaktif untuk mempertahankannya. Cara lain untuk melihat itu dapat ditafsirkan, ini adalah tentang pelestarian diri. Bagaimana kita berpegang pada kebebasan beragama saat itu diambil dari kita? Dan saya ingin menyarankan, ketika kita melihat persekutuan Alkitab di rumah. Dan mengapa persekutuan Alkitab di rumah, penting bagi kita untuk memahami. Bahwa kebebasan beragama adalah pengecualian, bukan norma dalam sejarah dan konteks global. Jadi saya sering bepergian ke seluruh dunia, dan kebanyakan orang tidak tinggal di negara-negara di mana mereka bebas untuk pindah agama, dan entah karena tekanan politik atau tekanan sosial. Faktanya, alasan kita masih memiliki kelompok orang yang belum terjangkau di dunia adalah karena tidak adanya kebebasan beragama. Dan apakah itu ada di buku atau tidak, orang belum tentu bebas untuk mengubah agama seperti kita di sini. Hal kedua adalah bahwa itu bukan untuk pelestarian diri, tetapi untuk pertumbuhan kerajaan Allah sehingga kita memiliki kebebasan beragama. Dan saya pikir itu adalah hal yang paling penting. Dan akhirnya, apakah pertanyaan tentang kenyamanan kita? Ataukah pertanyaan tentang kerajaan, pertumbuhan, dan kemuliaan Allah? Saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah kebebasan beragama adalah hak atau kesempatan? Dan saya pikir kita perlu, sebagai orang Kristen, secara khusus merangkul gagasan bahwa, tentu saja,
Itu sesuatu yang kita perjuangkan, sesuatu yang kita pertahankan. Tetapi itu benar-benar kesempatan yang harus menyemangati kita karena bila kita melihat hati Tuhan, itulah yang membuka pintu bagi kita untuk bertindak, untuk benar-benar hidup di hati Allah. Seringkali pertumbuhan yang paling signifikan terjadi ketika gereja dianiaya. Dan Anda dapat melihat bahwa di Yerusalem ketika gereja dianiaya, akhirnya orang-orang pergi. Kita lihat itu juga terjadi dengan orang Moravia. Kita melihat bahwa itu terjadi di seluruh Cina ketika garis batas tirai bambu runtuh, saat itulah gereja tumbuh. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita berpegang pada kebebasan beragama kita? Atau, inilah bagian kedua dari ini, jika kita melihat Matius pasal 5. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa artinya benar-benar bebas? Nah, ayat kedua di Yohanes pasal 8, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Kemudian dia katakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebebasan beragama bukanlah hak yang diberikan kepada kita oleh pemerintah. Itu adalah karunia yang diberikan kepada kita oleh anak Allah. Dan itu datang di dalam jiwamu. Kita membela apa yang benar, mengapa? Karena dia melakukan sesuatu di dalam diri kita yang hanya dia saja bisa lakukan. Ketika anak memerdekakan Anda, saat itulah Anda benar-benar merdeka. Dan saya percaya itu satu-satunya kebebasan beragama yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari kita. Saat itulah kita membela apa yang benar. Jadi bagaimana kita memimpin persekutuan Alkitab? Saya ingin memikirkannya dalam konteksnya. Anda akan sadari jika Anda melihat seksama, slide pertama saya cukup gelap dan berfokus pada Amerika Utara. Di slide ada persekutuan Alkitab di rumah. Dapatkah Anda ketahui di mana dunia difokuskan? Ini difokuskan pada jendela 10/40. Dan itu strategis, kita ingin kembali ke situ. Jadi apakah hati Tuhan? Apa yang Tuhan pedulikan? Saya telah mendengarkan beberapa pekabaran yang disampaikan dan saya telah diberkati dan ditantang dalam pemikiran saya. Dan ketika kita memikirkan akhir zaman dan eskatologi, seperti apa yang akan terjadi, hal apa yang akan datang. Dan kita melihat hukum berubah dan hak-hak yang diambil dan pemerintahan totaliter yang mungkin muncul. Ada satu bagian yang tidak boleh kita lupakan, dan itu adalah Matius pasal 24 ayat 14. Apa yang dikatakan Matius 24 ayat 14? Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi entah bagaimana ketika lempeng tektonik global bergerak. Tuhan telah memberi kita peran untuk dijalankan dalam menjadi bagian membawakan akhir zaman. Dan itu bukan tindakan pelestarian, itu adalah tindakan misiologis. Oke, jadi saya ingin melihat hati Tuhan dan ini adalah panggilan Abraham dan banyak yang sudah tahu ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ngomong-ngomong, dia memanggil sebuah rumah tangga. Ini adalah rumah tangga yang sangat besar. Ini adalah bisnis besar. Ini adalah rumah tangga yang bergerak. Dia katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kemudian apa? Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa itu hati Tuhan? Dimulai dengan Abraham. Ini sebenarnya lebih awal ke Adam dan Hawa, tetapi saya mulai dengan Abraham. Apa itu hati Tuhan? Hati Tuhan adalah agar berkatnya kembali kepada bangsa-bangsa melalui umatnya. Perhatikan perikop ini dalam kitab Matius. Saya mencoba mengucapkan Matius dan perikop bersama-sama. Matius 28 ayat 18-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lihat kembali Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan kemudian kita pergi ke Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ngomong-ngomong, umat sisa akan sama di akhir seperti di awal, apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Pertumbuhan yang eksplosif, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi, apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan, kemana? Sampai ke ujung bumi. Wahyu pasal 7 ayat 9-10. Kemudian aku melihat, sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ini adalah mimpi Tuhan, ini adalah hatinya, bahwa keluarganya akan datang dan siap untuk datang ke meja. Dari mana saja? Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dan kemudian Wahyu pasal 14, yang benar-benar merupakan inti Adventisme dan misi Advent.
Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi kita mengerti hati Allah adalah bahwa Injil akan pergi ke bangsa-bangsa. Bahkan saya mau katakan bahwa Tuhan lebih peduli akan Injilnya dan kabar baiknya kepada bangsa-bangsa. Daripada dia memelihara kebebasan beragama kita. Saya benar-benar percaya bahwa kita perlu merenungkannya. Bahwa Tuhan tidak pernah peduli tentang kenyamanan kita, Dia peduli tentang keselamatan kita. Oke, kemudian buku pendidikan, bagian yang menarik di sini. Ini salah satu bagian yang saya bahas. Inilah buku pendidikan. Dari bab pekerjaan seumur hidup, dia katakan, kesuksesan dalam setiap bidang menuntut suatu tujuan yang jelas, jadi jika Anda ingin sukses, Anda harus menetapkan tujuan. Lebih lanjut, ia yang mencapai kesuksesan sejati dalam kehidupan harus tetap memandang tujuan yang sepadan dengan usahanya. Tujuan yang demikian diletakkan di hadapan orang-orang muda sekarang ini. Tujuan yang ditetapkan oleh surga untuk melakukan apa? Memberikan Injil kepada dunia pada generasi ini adalah tujuan yang paling mulia yang dapat membujuk setiap umat manusia. Jadi dalam hal apa yang harus memikat hati kita, apa yang harus mendorong rasa misi kita? Ialah pertanyaan tentang bagaimana kita membawa Injil ke seluruh dunia di generasi kita. Dan kemudian, ngomong-ngomong, ada bagian yang sangat terkenal. Ini adalah paragraf pembuka dalam bab pekerjaan seumur hidup. Paragraf penutup sangat akrab, seharusnya sangat akrab bagi kita. Dikatakan, dengan bala tentara para pekerja muda yang terlatih dengan benar, tenaga yang dipersiapkan. Betapa segeranya pekabaran tentang juru selamat yang disalibkan, yang bangkit dan yang akan datang segera dapat disampaikan ke seluruh dunia. Kita sering berbicara tentang pendidikan Kristen. Kita sering berbicara tentang program pelatihan pemuda yang berfokus pada pelatihan pasukan pemuda. Nah, ini adalah paragraf penutup dalam bab yang dimulai dengan tujuan yang ditetapkan surga untuk memberikan Injil kepada dunia pada generasi ini adalah tujuan paling mulia yang dapat membujuk setiap orang. Jadi untuk apa kita melatih orang-orang? Untuk membawa Injil ke setiap ujung bumi dalam 25 tahun ke depan. Seperti itulah tujuan yang paling mulia, yang ditetapkan surga. Itu adalah tujuan paling mulia yang bisa dimiliki siapapun. Baik, jadi inilah misi Gereja Masehi Advent hari ke-7. Memanggil semua orang menjadi murid Yesus Kristus, dan memberitakan kepada semua orang. Jadi ini menangkap semua bangsa, semua orang. Misi Injil kekal dalam pekabaran 3 malaikat dan kedatangannya yang segera. Saya suka pernyataan misi ini, ringkas. Ini benar-benar menangkap inti dari Matius 28, Kisah Para Rasul 1, dan Wahyu 14. Misi AFM, seperti yang mungkin Anda ketahui, didirikan untuk gerakan pendirian Gereja Masehi Advent hari ke-7 di antara kelompok tak terjangkau. Dan kita berbicara tentang menjadi pergerakan sebagai Advent hari ke-7. Dan gereja mula-mula menjadi pergerakan yang menyebar dari Yerusalem sampai ke Inggris atau Kepulauan Inggris. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita mencapai gerakan penanaman gereja? Bagaimana kita melakukannya dengan sumber daya yang kita miliki? Dan bagaimana kita melakukannya jika tujuan kita adalah dalam 25 tahun ke depan? Bagaimana cara kerjanya? Jadi jika Anda melihat yang belum terjangkau, Anda pastinya sudah mengetahui ini. Titik-titik merah mewakili tempat-tempat yang saat ini dianggap belum terjangkau. Titik-titik kuning dan oranye adalah tempat yang sebagian terjangkau. Dan tentunya hijau muda dan hijau tua adalah tempat yang dianggap terjangkau di dunia. Oke, jadi ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Faktanya, sekitar 1 dari 3 orang tinggal di area tersebut. Dan itu mengharuskan seseorang untuk meninggalkan rumah dan pergi tinggal di antara mereka. Agar mereka memiliki kesempatan untuk mendengar Injil. Gambar ini sedikit lebih sulit untuk ditafsirkan. Tetapi apa yang kita dapatkan di sini, dan saya mengambil ini dari 2 tempat yang berbeda. Tapi apa yang kita dapatkan di sini adalah kita memiliki grafik. Apa yang Anda lihat pada warna abu-abu adalah grafik yang memetakan pertumbuhan populasi global. Dari saat gereja didirikan secara resmi hingga saat ini. Ini sebenarnya abu-abu. Saya memiliki grafik lain yang berwarna biru. Kemudian ada warna hijau, yang mewakili pertumbuhan keanggotaan Gereja Masehi Advent hari ke-7. Sekarang, alasan, ada potongan kecil di bagian bawah, saya perlu menjelaskannya untuk Anda. Yah, saya kira itu tidak akan berhasil. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika saya mengirim ini, animasi ini hilang. Tetapi jika Anda melihat dengan cermat, Anda dapat melihat garis hijau yang sangat tipis di bagian bawah sana. Yang perlahan-lahan mulai muncul.
Sebelumnya, pikselnya terlalu kecil untuk bisa menunjukkan adventisme sebagai persentase populasi dunia. Jadi jika Anda memahami gambar dalam hal, apakah kita akan menjangkau seluruh dunia dalam generasi kita? Kita memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan populasi dunia tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan kita. Oke, populasi dunia tumbuh sekitar 1% dan kita tumbuh sekitar 5%. Tetapi 5% itu berasal dari 20 juta, dan 1% itu berasal dari 8 miliar. Jadi sebenarnya, kita benar-benar bertumbuh lambat, kita kehilangan pijakan. Dan ada gambar lain yang perlu saya tunjukkan. Ini adalah statistik global keanggotaan selama 5 tahun terakhir. Anda tahu persentase di atas? Itulah persentase gesekan. Itulah yang garis kuning. Jadi hijau mewakili berapa banyak yang bergabung dengan gereja. Dan kuning mewakili berapa banyak yang meninggalkan gereja pada tahun yang sama. Dan kemudian oranye adalah mereka yang meninggal. Jadi angka yang cukup konsisten untuk kematian. Tetapi Anda dapat melihat bahwa kita mengalami gesekan yang cukup signifikan, 70% dalam beberapa tahun terakhir. Jadi bagaimana kita memperbaiki masalah ini? Saya memiliki video di sini, mari kita lihat apakah itu bisa diputar. Sepertinya videonya tidak bisa, saya akan memberitahu saja yang menarik. Jika Anda online dan Anda melihat pertumbuhan agama yang berbeda, kekristenan dari tahun 1800-an, kekristenan meledak. Kita memiliki evangelisasi global yang besar-besaran. Setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua, dunia Barat kehilangan otoritas moralnya. Dan kita melihat bahwa sekularisme bangkit dan Islam bangkit. Dan grafik yang akan saya tunjukkan kepada Anda adalah bahwa grafik ini memprediksi bahwa Islam akan benar-benar melampaui kekristenan pada tahun 2100. Dan ada dua alasan untuk itu. Pertumbuhan yang negatif. Di sebagian besar negara Kristen di dunia, kita mengalami pertumbuhan negatif, pertumbuhan populasi. Dan kedua, karena Islam sangat berniat mengikuti visi bahwa Islam menjadi agama yang dominan di dunia. Jadi, kita memiliki tantangan yang signifikan untuk dihadapi. Jadi, dalam menghadapi panggilan untuk menjangkau seluruh dunia, ini dia, sudah bisa. Videonya berdurasi 45 detik, dan Anda dapat melihat tahun 1835. Anda dapat melihat grafik menuju ke sana. Ada ledakan besar ini. J.N. Andrews dan anak-anaknya pergi sekitar periode waktu ini ke Swiss. Dan Anda dapat melihat kekristenan tumbuh melampaui agama-agama tradisional. Dan kemudian kita melewati Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dan Anda dapat melihat bahwa sekularisme mulai bangkit. Dan Islam memulai pertumbuhan besar-besaran. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda. Dan kekristenan ini adalah semua orang Kristen, termasuk Katolik, Protestan, Ortodoks, Ortodoks Timur, dan lain-lain. Baiklah, jadi itu memberi Anda gambaran ringkas tentang tantangan misi global. Jadi, saya ingin menempatkan konteks mengenai persekutuan rumah Alkitab. Tidak begitu menekankan dalam terang mempertahankan hak-hak agama individu kita. Tetapi sebagai kesempatan untuk membawa kebebasan beragama sejati ke dunia. Melalui pertobatan yang datang bersama Yesus Kristus. Sekarang, inilah, itu dia, muncul juga. Mengapa persekutuan rumah Alkitab? Jadi izinkan saya berbagi, 3 alasan mengapa saya percaya bahwa rumah adalah tempat di mana pusat gravitasi harus berada bagi gereja. Inilah 3 alasan itu. Pertama-tama, pemulihan dan peningkatan umat manusia. Ini dari Ellen White, saya yakin dari buku Ministry of Healing. Pemulihan, pelayanan di rumah. Pemulihan dan peningkatan umat manusia dimulai di mana? Dimulai di rumah tangga, bukan? Saya sedang berbicara dengan seseorang di General Conference dan dia mengatakan sesuatu yang menarik. Mereka berkata, seorang ahli adalah seseorang yang lebih dari 250 mil jauhnya dari rumah. Benar, sangat mudah untuk berdiri dan berkhotbah tentang apapun, dimanapun di dunia. Tetapi bagaimana kita hidup di rumah adalah apa yang benar-benar dilihat oleh pasangan dan anak-anak kita. Jadi pemulihan dan peningkatan umat manusia dimulai dari mana? Itu dimulai di rumah tangga. Pekerjaan orang tua mendasari tugas-tugas lainnya. Masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, dan para kepala keluarga yang melaksanakannya. Dari hati, terpancar kehidupan. Dan jantung masyarakat,
agama dan bangsa adalah rumah tangga. Kesejahteraan masyarakat, keberhasilan agama, dan kemakmuran bangsa tergantung pada pengaruh-pengaruh rumah tangga. Jadi, inilah kesadaran akan kenyataan yang menobatkan. Dan itu adalah bahwa gereja menghabiskan lebih banyak waktu di rumah daripada yang mereka habiskan di sini. Benar. Jadi di mana kita harus berpikir sebagai pemimpin, di mana kita harus berpikir secara strategis. Untuk pusat gravitasi misi itu, untuk misi gereja. Di sini atau di sana? Itu sungguh seharusnya di rumah, apa yang terjadi di rumah. Ketika rumah tangga benar-benar diubah dan hubungan disembuhkan di rumah. Itu adalah argumen terbesar yang mendukung kekristenan. Pengaruh rumah tangga. Ini adalah alasan kedua saya dan ini adalah alasan strategis. Kurangnya hikmat ditunjukkan dalam memusatkan pekerjaan di satu atau dua tempat. Mengumpulkan orang-orang bersama-sama dalam jemaat besar ketika orang-orang percaya, siapa? Orang-orang percaya harusnya tersebar di tempat yang luas di mana mereka dapat menjadi agen kerja. Dan memberitakan pekabaran peringatan kepada mereka yang tidak memiliki pengetahuan kebenaran masa kini. Jadi pertanyaannya adalah, jika kita benar-benar percaya bahwa kita hidup di akhir zaman, haruskah kita mengumpulkan lebih banyak orang di gedung yang besar? Atau seharusnya kita mengirim orang dan menyebarkan mereka ke seluruh penjuru dunia? Untuk memastikan bahwa setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum memiliki kesempatan untuk mendengar? Itulah pertanyaannya, bukan? Jika kita sungguh percaya bahwa sudah waktunya untuk mengerahkan segalanya, bagaimana kita menanggapinya dan peran apa yang dimainkan rumah tangga dan keluarga? Di sini dia mengatakan bahwa, mari kita lihat. Dan di tempat berkhotbah, jadi ini berbicara kepada keluarga-keluarga. Dia berkata, di tempat berkhotbah, sabat demi sabat, kepada mereka yang mengetahui kebenaran. Sampai mereka tidak memiliki jiwa lapar akan firman Tuhan. Biarlah para pendeta pergi ke tempat-tempat di mana, dalam kuasa kasih karunia Tuhan, mereka dapat memperingatkan mereka yang berada dalam kegelapan dan ketidaktahuan. Kebenaran harus meluas ke seluruh dunia. Hendaklah manusia berhati-hati agar mereka tidak menyalahgunakan sarana yang harus digunakan untuk memberikan pesan belas kasihan terakhir kepada dunia. Bukanlah lebih banyak bangunan yang kita butuhkan, tetapi lebih banyak perubahan ke metode kerja yang tepat. Bukan lebih banyak bangunan yang kita butuhkan, bukan lebih banyak lembaga yang kita butuhkan. Tetapi lebih banyak perubahan ke metode kerja yang tepat. Dan itu adalah setiap anggota adalah pengganda. Oke, sekarang saya ingin mundur. Saya tidak punya slide-nya, tapi saya ingin menyebutkan ini. Ini adalah sesuatu yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Orang lain yang mengatakannya, jadi ini tidak asli dari saya. Jadi saya ingin berikan pengakuan. Tetapi Matius pasal 28, Yesus sangat spesifik. Dia berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, benar? Dan kemudian dia berkata, pergilah dan jadikanlah murid. Dan kita yang tahu bahasa Yunani, kita tahu bahwa pergi dan jadikanlah murid adalah perintah. Pergi dan jadikan murid. Anda melakukannya selagi pergi. Itu perintahnya, bukan? Apakah semuanya mengikuti? Kemudian Yesus berkata, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu melakukan apa? Hal kedua yang dia perintahkan. Melakukan apa? Mengajari mereka untuk melakukan apa? Untuk mematuhi segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan saat kita memikirkan itu, segera sebagai orang Advent, ya, kita ingin memastikan mereka menuruti Sabat dan di samping semua perintah lainnya. Namun saya ingin menyarankan bahwa karena fokus kita pada hari Sabat, puji Tuhan untuk Sabat. Tetapi karena fokus kita pada hari Sabat dan perintah, kita melewatkan fakta bahwa Yesus baru saja memerintahkan sesuatu. Apa yang telah diperintahkannya? Untuk memuridkan. Dan dia berkata, aku ingin engkau mengajar mereka menaati semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ada perintah, hanya beberapa kata di baliknya yang kita lewatkan. Dan itu adalah jika kita ingin menaati amanat agung. Setiap anggota, kita belum selesai sampai seorang anggota telah memuridkan seorang yang dapat memuridkan. Jika tidak, kita hidup dalam pemberontakan terhadap amanat agung. Dan inilah kebenaran yang menakutkan. Izinkan saya menunjukkan ini. Kebenaran yang menakutkan adalah bahwa kita tumbuh secara global sekitar 3 atau 4%. Oke, sekarang, ini tidak adil untuk mengatakan bahwa kita harus mengharapkan pertumbuhan 100% setiap tahun. Tetapi jika Anda hanya memiliki pertumbuhan 3 atau 4% secara global, Anda tahu apa artinya? Itu berarti 96% orang secara global tidak menghasilkan apa-apa. Sulit untuk menghasilkan, sulit untuk benar-benar menjadi seorang Kristen. Dan Tuhan mengundang kita untuk memiliki kebebasan beragama sejati, yang menghasilkan penggandaan, oke? Jadi mari kita lanjutkan ini. Saya ingin melakukan sedikit eksperimen pemikiran. Ini seharusnya sudah tak asing lagi, apa yang kita lihat di sini?
Ada yang tahu? Ini Brien County, bukan? Tahukah Anda berapa banyak orang yang tinggal di Brien County? Yah, ada sekitar 153.000 orang menurut statistik tahun 2021. Saya orang dengan gambaran besar, jadi angka-angka di sini, bersabar saja, karena ini tahun 2010. Jadi saya tidak tahu berapa banyak orang Advent di tahun 2021 untuk dibandingkan. Tetapi jika Anda mengambil angka tahun 2021 dan sekitar 10.000 Advent, kita adalah 6% dari populasi, bukan? Dan inilah pertanyaan saya, jika tujuan kita bukan untuk mengisi gereja kita, tetapi untuk memenuhi daerah kita. Apakah membangun gereja atau berkembang biak melalui rumah lebih masuk akal? Jika kita sungguh berusaha sekuat tenaga, dan kita ingin mencapai 93,5% lainnya, apakah lebih masuk akal untuk membangun lebih banyak gereja, atau lebih masuk akal untuk menggunakan rumah? Saya selalu berpendapat bahwa lebih masuk akal untuk menggunakan rumah atas dua alasan. Pertama, saya tidak tahu berapa biaya untuk membangun gereja ini, tetapi itu akan butuh beberapa miliar. Setidaknya beberapa miliar. Dan inilah hal yang menakjubkan tentang rumah. Setidaknya untuk orang-orang yang cukup stabil. Biaya infrastruktur sudah dibayar. Jadi ketika orang-orang datang kepada Kristus dan rumah mereka tersedia, dan orang-orang mulai beribadah, memiliki komunitas ibadah di rumah mereka, Anda memiliki skalabilitas yang tidak terbatas atau tidak terkendali oleh anggaran. Apakah itu masuk akal? Oke, jadi, untuk alasan strategis, itu lebih masuk akal. Seperti, kita memiliki 20 gereja, sekitar 19-20 gereja di distrik 9, atau sekitar Brien County. Berapa banyak gereja yang harus kita bangun untuk menampung 153.000 orang? Tentu saja ini hipotetis, namun jika Anda memikirkannya dari perspektif misiologis. Dan fokus kita bergeser dari pelestarian diri atau memastikan bahwa hak-hak individu kita dipenuhi. Dan kita berkata kita akan memegang itu, kita akan mengalami apa yang telah diberikan Yesus bagi kita. Dan kita akan melangkah dalam iman dan mengajukan pertanyaan, jika Yesus akan segera datang dan kita akan berusaha sekuat tenaga. Bukankah seharusnya strategi kita bergeser dari berkumpul menjadi menyebar? Jadi inilah gambar yang menunjukkan kedua gagasan ini. Gereja tradisional pada dasarnya berfokus pada berapa banyak orang yang dapat kita kumpulkan dalam sebuah komunitas. Itu sebabnya ada tempat besar seperti ini, dan ada nilai untuk itu. Jadi ada sekelompok besar orang, Anda dapat berbicara dengan mereka. Tentu saja, kita melihatnya di sini dengan ibadah akhir pekan kebebasan beragama. Kita menjangkau tidak hanya jemaat ini, tetapi juga menjangkau orang-orang secara global. Jadi ada tempat untuk mengumpulkan semua orang dan berbicara. Tetapi ketika kita berpikir tentang gereja dan kita berpikir tentang generasi gereja, kita berpikir tentang rumah yang memulai dua gereja lagi dan kemudian rumah itu memulai gereja baru. Kita melihat generasi dan ketika kita berpikir tentang gerakan pendirian gereja, kita sebenarnya. Dalam industri pendirian gereja dan gerakan penanaman gereja, 4 generasi adalah tempat ketika Anda tahu Anda memiliki momentum. Dan saya ingin tunjukkan sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya berbicara dengan rekan saya. 4 generasi dalam pemuridan sebenarnya adalah bagian dari pelayanan Yesus. Oke, lihat ini. Ketika Yesus memanggil 12, jadi Yesus adalah generasi pertama. Dia memanggil 12 murid, itu generasi kedua. Kemudian dia mengutus 12 murid, dan kemudian dia mengutus 70 murid, bukan? Jadi itulah generasi ketiga. Dan kemudian ada 120 murid yang dia kirimkan. Ingat itu, itulah 4 generasi. Matius pasal 28, 4 generasi. Yesus berkata ke murid-muridnya, pergilah memuridkan dan ajarkan mereka bagaimana memuridkan. Ada 4 generasi. Jadi dia mengajar murid-murid, mereka memuridkan. Dan kemudian murid-murid itu diajarkan untuk percaya kepada Yesus. Untuk mengikuti Yesus, dan membuat lebih banyak murid. Ada 4 generasi. Dan karena itu generasi rumah yang adalah rumah yang mereplikasi rumah. Adalah satu-satunya cara kita dapat berpikir tentang memenuhi dunia dengan terang Yesus Kristus. Dan menggenapi Matius 24 ayat 14 dalam generasi kita. Saya percaya itu, jika tidak, biayanya tidak memungkinkan. Untuk memiliki pola pikir saat ini, kita tidak akan pernah menyelesaikannya, tidak pernah menyelesaikan pekerjaan. Seseorang menggunakan ilustrasi gajah dan kelinci. Jadi, gajah memakan pohon untuk hidup, jadi anggarannya cukup tinggi. Apakah ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan gajah untuk bereproduksi? Berapa lama gajah hamil? Yaitu 22 bulan, hampir 2 tahun bagi seekor gajah untuk bereproduksi. Lalu ia akan memiliki satu bayi. Dan bayi itu membutuhkan sekitar 4 atau 5 tahun sebelum dewasa dan dapat memiliki bayi lagi. Apakah ada yang tahu tentang kelinci? Berapa lama sebelum kelinci menjadi dewasa dan bisa bereproduksi? 6 bulan. Dan kemudian seberapa sering kelinci bisa memiliki bayi setelah 6 bulan itu? Sebulan sekali. Jadi ketika kita berpikir tentang gereja tradisional lebih seperti gajah. Gereja rumah lebih seperti kelinci.
Dan begitu Anda mendapatkan gambar ini, ibu gajah ini hamil, kelinci sudah memulai keluarga mereka. Mereka berlipat ganda. Dan ini dia, ibu gajah memiliki seekor bayi dan kita sudah memiliki ratusan kelinci kecil di mana-mana. Sekarang, mengapa gambar itu kuat? Saya percaya bahwa ada peluang bagi jemaat seperti Gereja Village untuk benar-benar berpotensi memiliki lebih banyak anggota daripada yang dapat Anda muat di dalam gedung. Karena kita memiliki kombinasi dari pusat yang melatih dan memperlengkapi anggota untuk memimpin gereja di rumah mereka. Dan itu akan memiliki dua fungsi. Karena saya percaya bahwa eskatologi dan eklesiologi kita tidak selaras. Kita percaya, kita telah mendengar prediksi dari seseorang yang berkhotbah ini sebelumnya hari ini. Bahwa itu akan lebih buruk daripada yang kita pikirkan. Seperti ada prediksi mengerikan tentang seperti apa yang akan terjadi di akhir zaman, oke. Dan kita menyaksikan di Turki ketika pemerintah berubah dalam hubungan dengan organisasi tertentu. Itu bukan organisasi Kristen, itu adalah organisasi Islam lainnya. Dan dalam semalam, saya menyaksikan dengan takjub, semua yang mereka miliki disita dalam semalam oleh pemerintah. Dan saya menyadari eskatologi kita menunjuk pada suatu saat ketika semua gereja kita akan diambil. Dan apa yang terjadi ketika itu terjadi? Gereja harus pindah ke rumah. Harus, oke. Sekarang pertanyaannya menjadi, apa yang akan kita lakukan jika tujuan yang ditetapkan surga? Memberikan Injil ke seluruh dunia di generasi kita adalah yang paling mulia yang dapat menarik. Itu misiologis. Ini juga mempersiapkan kita untuk akhir zaman karena orang-orang diperlengkapi. Untuk tidak menonton ceramah kesehatan tetapi untuk benar-benar sehat. Oke, bagaimana kita sebenarnya menjalankan gereja? Bagaimana Anda mengaturnya? Dan saya pikir salah satu kesalahan besar yang dilakukan orang ketika mereka beralih dari gereja seperti ini ke gereja rumah adalah mereka mencoba mereproduksi ini dalam konteks rumah dan itu tidak berhasil. Itu seharusnya berhasil. Anda tidak punya cerita anak-anak. Anda tidak punya sumber daya tersedia. Anda tidak punya orang yang bisa berkhotbah. Jadi bagaimana Anda memastikan bahwa semua elemen itu ada di sana? Dan Anda benar-benar secara original melatih murid yang dapat memuridkan. Saya ingin menjelajahinya bersama Anda di sini dan menjelajahi seperti apa bentuknya. Jadi dalam Kisah pasal 2, ini adalah deskripsi, salah satu deskripsi terkenal dari gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi, ada pengajaran, orang-orang yang ditunjuk Yesus yang mengajarkan. Mereka makan bersama dan mereka berdoa bersama. Maka takjublah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang percaya bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada yang membutuhkannya. Jadi, komunitas tersebut memenuhi kebutuhan semua orang lain. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ada pertemuan. Mereka memecahkan roti di rumah. Jadi mereka di rumah-rumah, dan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan yang diselamatkan. Ini pertumbuhan besar di gereja. Ada beberapa elemen di sana. Dan saya ingin menunjukkan bagaimana hal itu ditangkap di sini, dalam apa yang kita anggap sebagai struktur yang sangat sederhana untuk gereja rumah. Saya ingin membahas elemen demi elemen, jika Anda tanya, apa urutan layanan potensial? Sekarang, saya ingin membuat disclaimer. Ini bukan satu-satunya cara untuk melakukan gereja rumah. Faktanya, dalam gerakan pendirian gereja, yang merupakan fenomena misiologis. Jika Anda tertarik lebih detail, saya dapat membagikannya. Saya telah membaca, secara harfiah, puluhan buku tentang fenomena ini sejak tahun 1980-an. Saudara-saudari evangelikal kita telah mengajukan pertanyaan, bagaimana kita membawa Injil ke seluruh dunia di generasi kita? Faktanya, ada sekelompok orang saat ini yang memiliki tujuan tunggal yaitu pada tahun 2050. Agar kata, belum terjangkau, menjadi sebuah kata sejarah. Bahwa akan ada kehadiran Kristen di setiap kelompok orang di dunia yang kita anggap belum terjangkau hari ini. Jadi saudara-saudari evangelikal kita bekerja untuk itu. Dan ada lebih dari satu cara agar persekutuan gereja rumah dapat diatur. Tapi saya ingin membagikan yang satu ini dengan Anda. Jadi, apa yang kita ajarkan kepada misionaris kita adalah tatanan pelayanan yang sangat sederhana. Yang dapat mereka ajarkan kepada umat mereka untuk bereproduksi. Pertanyaan pertama yang ditanyakan orang bila mereka berkumpul, apa yang Anda syukuri? Kemudian mereka mengajukan pertanyaan, apa yang Anda praktikkan? Apakah Anda mempraktikkan apa yang Anda komitmenkan minggu lalu? Jadi setiap minggu, orang-orang membuat beberapa komitmen, dan saya akan tunjukkan komitmen itu.
Dan ada pertanyaan, apakah Anda melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan? Mengapa? Karena jika kita akan bertumbuh dalam pemuridan, ada asumsi bahwa kita benar-benar akan mempraktekkan kekristenan kita. Bukan hanya pendengar firman, tetapi sebenarnya pelaku firman. Dan jauh lebih mudah untuk memiliki lingkungan seperti itu dalam persekutuan rumah daripada di jemaat besar. Bagaimana Anda meminta pertanggungjawaban orang untuk melakukan apa yang dikhotbahkan pengkhotbah dalam kelompok besar? Kemudian komponen ketiga adalah kebutuhan apa yang ada dan bagaimana kita bisa memenuhinya bersama. Jadi ada penjangkauan atau ada upaya yang disengaja untuk terlibat dalam kebutuhan orang-orang di sekitar saya. Kita akan melihatnya lebih dekat. Kemudian apa yang kita lakukan adalah apa yang kita sebut pelajaran penemuan belajar Alkitab. Dan saya akan berbagi sedikit lebih banyak tentang apa pengalaman kami dengan bentuk pendalaman Alkitab ini. Dan saya akan bagikan slide lain tentang itu. Tetapi ini telah merevolusi bagaimana misionaris kita menjalankan gereja di sejumlah tempat di seluruh dunia. Dan pertanyaan kelima adalah, dengan siapa Anda berbagi? Sekarang, jika Anda melihatnya, ada 3 komitmen yang akan dibuat orang-orang. Kita punya 2 di sini. Satu adalah memenuhi kebutuhan, berbuat sesuatu untuk memberkati orang-orang di komunitas kita. Dan yang kedua adalah berbagi apa yang telah Anda alami dengan seseorang di luar, yang bukan percaya, yang bukan bagian dari kelompok. Oke. Jadi ada 2 komitmen, dan akan ada yang ketiga dan jika Anda melihat 1-5, saya telah menyoroti 4. Karena slide berikutnya akan memperluasnya. Apa yang Anda lakukan sewaktu Anda pendalaman Alkitab? Jadi ini seharusnya akrab bagi siapapun yang telah melakukan pendalaman Alkitab induktif, oke? Ada 4 R, ini cara saya menggambarkannya. Anda mengambil bagian kitab suci, biasanya sebuah cerita. Tetapi biasanya itu adalah bagian dari kitab suci yang memiliki konteks yang lebih besar. Dan seseorang membacakan cerita itu dengan lantang kepada kelompok yang berkumpul di sana. Sekarang, bagian kedua dari ini benar-benar yang paling penting, dan itu adalah Anda membaca bagian itu. Dan kemudian ada seseorang yang menceritakan kembali bagian itu dari ingatan. Sekarang, mengapa Anda melakukan itu? Nah, inilah yang terjadi. Tujuan Anda, sebagai sebuah komunitas adalah belajar mendengarkan detail yang disajikan dalam firman Tuhan. Anda dan saya tahu bahwa seringkali, bila kita berbicara dengan seseorang, kita melewatkan setengah dari apa yang mereka katakan. Salah satu karunia terbesar yang dapat kita berikan kepada orang lain adalah mendengarnya secara mendalam. Jadi apa yang ingin kita pelajari dalam langkah pertama dan kedua dari pendalaman penemuan Alkitab? Adalah kita ingin melibatkan kitab suci dan kita ingin mendengarkan secara mendalam apa yang dikatakan kitab suci. Dan 2 langkah ini membantu. Pertama-tama, Anda membacakan ceritanya. Kemudian Anda menceritakan kembali cerita itu dengan kata-kata Anda sendiri, setia pada teks tanpa interpretasi. Ketika saya melakukan ini dengan orang Advent, itu sangat sulit karena kita segera ingin masuk ke interpretasi. Kita ingin katakan, inilah yang dikatakan dan inilah artinya, oke. Tetapi semakin lama kita menghabiskan waktu untuk benar-benar berfokus pada apa yang dikatakan, semakin kaya kesempatan kita untuk diinsafkan oleh firman Tuhan. Dan saya beritahu, saya telah mengajarkan ayat-ayat Alkitab, saya khotbah dari itu, dan saya buat dalam format seperti ini. Dan saya bertemu orang-orang yang tidak berpendidikan dalam kata, membaca cerita, mendengarkan cerita. Dan mereka telah membantu saya menemukan kebenaran baru yang saya lewatkan sepanjang hidup saya. Kebenaran yang mengubah hidup. Sekarang, setelah Anda menghabiskan waktu yang signifikan, dan detail ayat adalah 3 dimensi. Dan dalam fokus yang jelas untuk kelompok. Ngomong-ngomong, ada beberapa masalah yang bisa terjadi di sini. Orang dapat menceritakan ulang dan melewatkan sebagian cerita. Jadi apa yang Anda lakukan dalam kasus itu? Nah, inilah yang luar biasa, yaitu bahwa ketika Anda melakukan ini dalam sebuah kelompok, kelompok akan mengingat lebih dari satu individu. Misalnya Anda melewatkan satu bagian. Seorang berkata, saya ingat ini, Anda belum sebutkan. Jadi Anda menciptakan budaya di mana seseorang menceritakannya kembali. Seperti yang saya katakan kepada orang-orang, ceritakan kembali sebagaimana jika Anda pergi dan memberitahu seseorang, inilah yang dikatakan Alkitab. Itu sesuai dengan ingatan terbaik saya. Itulah yang diceritakan kisah, tanpa interpretasi. Hal kedua adalah, orang mungkin memasukkan hal-hal ke dalam cerita ulang mereka yang tidak ada dalam teks. Jadi bagaimana dengan itu? Nah, Anda mengajarkan orang untuk bertanya, Anda mengajari orang untuk bertanya. Dapatkah Anda beritahu kami dari ayat Alkitab mana hal khusus yang Anda ingat ini berasal?
Yang benar-benar menarik adalah Anda melihat gerakan Moravia, gerakan Puritan, gerakan Wesleyan. Dan Anda melihat Adventisme awal, dan komitmen untuk pemahaman yang mendalam tentang kitab suci. Ini adalah inti dari gerakan-gerakan itu. Oke, jadi, pindah dari sana kepada merenungkan firman, dan kita mengajukan dua pertanyaan. Apa yang ini ajarkan tentang Tuhan? Dan apa yang ini ajarkan tentang manusia? Dan begitu Anda menghabiskan banyak waktu mendengarkan ayat, maka Anda siap untuk mengatakan, wow, kita memiliki wawasan baru tentang karakter Tuhan. Beginilah cara Tuhan bertindak. Ini yang dia lakukan, ini yang tidak dia lakukan, ini yang dia inginkan, ini yang tidak dia inginkan. Dan kemudian kita melihat bagian keduanya, dan kita melihat bagian ini mengajarkan tentang kita. Ini tugas kita. Anda lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu untuk menanggapi cerita dengan ketaatan. Oke, dan Anda mengajukan pertanyaan, apakah ada perintah yang harus saya patuhi? Apakah ada janji yang harus saya tepati? Apakah ada dosa yang harus saya akui? Dan harapannya adalah ketika kita mempelajari Alkitab, segera kita akan menanggapi dengan melakukan sesuatu dalam ketaatan pada apa yang telah Yesus ajarkan dalam bagian itu. Dan terapkan itu selama seminggu. Kemudian kita akan kembali ke ini dan kita akan lihat. Oke, sekarang Anda dapat melihat ada 3 komitmen. Apakah Anda melayani? Apakah Anda taat? Apakah Anda berbagi? Dan bila Anda berbagi, Anda membagikan apa yang Anda temukan dalam teks itu dengan seseorang di luar keluarga. Sekarang, format ini sebenarnya adalah pengalaman pengembangan kepemimpinan mikro. Karena kami mengajar orang untuk beribadah. Saya akan tunjukkan sekilas slide, Anda mengajar orang untuk beribadah. Anda mengajar orang untuk saling bertanggung jawab dengan pertanggungjawaban yang penuh kasih. Anda mengajar orang bagaimana mempraktikkan metode Kristus sebagai gaya hidup. Anda mengajar orang-orang bagaimana melakukan pelajaran Alkitab induktif untuk mendengar dan memberi makan diri mereka sendiri dari firman. Kemudian Anda mengajari orang untuk bersaksi, dan Anda melakukannya setiap minggu sebagai harapan. Dan harapannya adalah bahwa gereja rumah yang telah didirikan itu akan memiliki gereja anak dan gereja cucu. Dan Anda tinggal mengikuti metode yang sama ini. Saya ingin menunjukkan ini dengan cepat, dan itu adalah 28 keyakinan dasar dibagi menjadi 6 kategori utama ini. Semua ada di sana. Saya tidak akan buang waktu menunjukkan semua, tetapi semuanya ada, 6 kategori itu. Dan ketika saya melihat ini, saya berpikir, wow, jadi, unsur-unsur gereja yang ditemukan ini sebenarnya berinteraksi dengan indah dengan semua komponen utama dari ajaran kita. Dan itu tidak harus hanya teoritis atau teologis. Ini sebenarnya pragmatis dan kita benar-benar dapat mengalami bagian-bagian dari pengajaran kita. Apa yang diajarkan kepada kita tentang Allah? Apa yang diajarkan tentang kita? Itu adalah 2 bagian utama pertama dari doktrin kita. Baiklah, saya ingin mengakhiri dengan beberapa cerita dan kemudian panggilan. Jadi ini adalah gambar John Holbrook yang bekerja di Filipina dan ada seorang wanita di antaranya, namanya Ida. Dan saya tidak akan pernah lupa ketika saya pertama kali bertemu Ida. Saya berkhotbah di sebuah gereja kecil yang rusak di dataran tengah antara dataran tinggi dan dataran rendah. John Holbrook mencoba membuat terobosan di sana, ada sekelompok orang Advent yang compang-camping di sana. Dan Ida duduk di barisan depan, dia punya 2 anak yang dia susui. Dan saya ingin memberitahu Anda kebenaran sejujurnya bahwa jika saya memandangnya dan melihat jemaat, saya tidak akan pernah memilihnya sebagai penanam gereja yang potensial. Seperti jika Anda tanya, siapa yang akan Anda pilih? Saya tak akan pernah memilihnya. Nah, John Holbrook mulai mengajar kelompok suku setempat, Tau Buit, yang secara historis merupakan kelompok animisme yang menakutkan, di mana mereka benar-benar menyembah iblis. Dan ada cerita mengerikan tentang hal-hal yang terjadi di pegunungan karena orang-orang merapal mantra satu sama lain, banyak yang mati. Jadi dia bekerja di kelompok orang ini, dan mulai mengajar penduduk setempat bagaimana mendirikan gereja. Ida datang kepadanya dan berkata, Anda tahu, saya telah diajarkan untuk melakukan pekerjaan Alkitab oleh banyak orang. Itu selalu terlalu rumit bagi saya, tapi saya bisa lakukan ini. Intinya mengajarinya bagaimana melakukan pelajaran penemuan Alkitab dan bagaimana melayani satu sama lain. Dia pergi ke beberapa teman di desa tempat dia tinggal. Mereka mulai belajar Alkitab ketika matahari terbenam, dan mereka berhenti ketika mereka lelah. Dan setelah 3 bulan, kelompok keluarga ini memutuskan bahwa mereka ingin menjadi Masehi Advent hari ke-7. Dia sangat bersemangat sehingga dia berkata, saya ingin pergi ke desa tempat saya dibesarkan. Dia membawa 6 anaknya, dia menanam kebun dan berkata, sekiranya Anda mau membantu saya membangun rumah. Dan inilah rumahnya. Dia berkata, saya akan mendirikan gereja di desa asal saya. Sekarang, dia telah mendirikan beberapa gereja. Orang-orang ini, puji Tuhan, pujilah Tuhan. Kelompok orang ini. Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, pada puncak pendirian gereja mereka, mendirikan gereja baru setiap 2 bulan. Dan mereka bertemu di rumah-rumah kecil, seperti yang satu ini.
Mereka mengadakan pertemuan kemah baru-baru ini, dan 4.000 orang Advent muncul dari kelompok suku mereka. Dan butuh 6 tahun untuk melatih murid-murid yang memiliki harapan bahwa mereka dapat memuridkan. Dan bahwa mereka tidak butuh gereja untuk membawa orang, mereka dapat membawa gereja kepada orang-orang. Butuh waktu 6 tahun. Sekarang saya ingin bertanya, jika Yesus bisa datang dalam beberapa tahun ke depan, bukankah seharusnya kita berusaha sekuat tenaga? Dan bukankah seharusnya rumah anggota-anggota kita menjadi pusat dari tindakan aksi kita? Bukankah seharusnya begitu? Bukankah kita mempersiapkan orang untuk eskatologi kita? Satu gambar lagi. Ini dari Kamboja. Dan kami berencana akan membangun gereja yang mahal dengan uang Amerika. Dan kami berkata, tahan saja. Kita tidak ingin melakukan sesuatu yang diyakini orang-orang bahwa kita hanya dapat memiliki gereja jika uang datang dari luar. Ini adalah gereja yang dibangun penduduk setempat. Itu di lereng bukit dan di atas panggung dan menakutkan untuk memanjat ke sana. Saya ingin Anda tahu, butuh keberanian untuk pergi ke gereja. Tapi disitulah sekelompok kecil orang berkumpul. Sekarang, sekitar 15 hingga 20 orang berkumpul di sana. Dan inilah sebuah gereja. Saya tidak akan habiskan banyak waktu di sini. Jika Anda lihat wanita berbaju hitam, saya membaptisnya 2 tahun yang lalu. Wanita berbaju merah muda itu bukan seorang Advent, tetapi dia memimpin bagian khotbah gereja. Dan ibadah mereka adalah membaca sebuah perikop dan merenungkannya dan bertanya, apa yang diajarkan perikop itu? Dan wanita berbaju hitam, yang telah menjadi Advent selama 1 tahun, sedang mengajari wanita berbaju merah muda bagaimana memimpin pelajaran Alkitab sehingga mereka benar-benar mendengar firman. Dan mereka membahas kisah wanita yang pendarahan. Dan butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk mendapatkan apa yang dikatakan cerita itu. Karena pemahaman bacaan mereka rendah, mereka harus pelan-pelan dan mengulangi. Dan pada akhirnya, saya menyaksikan kelompok ini, mereka berhenti dan mereka berkata, wow. Wanita ini pergi ke dokter selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa membantu kecuali hanya satu sentuhan pada jubah Yesus dan dia disembuhkan. Oh, dia disembuhkan. Dia sangat berkuasa. Dan segera mereka meminta kami untuk berdoa bagi seseorang di jemaat. Itu adalah contoh pengembangan kepemimpinan mikro yang sedang terjadi. Wanita ini adalah seorang pendiri gereja yang mengajar wanita ini yang bahkan belum dibaptis Advent untuk menjadi pendiri gereja. Oke. Ini adalah gereja generasi kedua. Jadi, hadirin sekalian, saya bisa berbagi sedikit di sini. Ini gambar misionaris yang sedang mengajari bagaimana pemikiran tentang gerakan pendirian gereja. Lalu salah satu penduduk setempat mengajar, dan Anda memperhatikan papan tulis itu? Itu sebenarnya papan tulis coklat. Mereka membuat pelajarannya di atas pasir. Panggilan saya kepada Anda adalah bahwa kita akan berpikir tentang rumah kita sebagai pusat penginjilan. Dan bahwa kita akan berpikir untuk datang ke gereja seperti pertemuan perkemahan. Dan bayangkan jika gereja village, bersama dengan gereja-gereja lain, mengalihkan fokus dan berkata, jika Yesus akan datang secepat ini, apa yang diperlukan bagi Bryan County agar siap? Mari kerahkan semua. Dan mungkin itu akan menghasilkan hati Tuhan terpenuhi. Dan kebebasan beragama dipertahankan dan orang-orang siap untuk akhir zaman. Karena eskatologi dan eklesiologi kita selaras dengan hati Tuhan. Jadi bagi Anda yang tertarik, jika Anda ingin bergabung dengan sabat berikutnya. Jumat malam depan dari jam 7 sampai jam 8.30, ada link Zoom. Ini akan online sehingga Anda bisa mendapatkan ini. Tapi saya akan mengundang sebanyak mungkin yang mau datang. Dan saya ingin katakan, saya tidak ingin semuanya, saya hanya ingin beberapa orang yang mau mencoba ini, oke? Saya lebih suka ada 2 atau 3 orang yang benar-benar ingin mencoba ini daripada kerumunan besar, tetapi siapapun dipersilakan. Dan kita akan melalui pelajaran penemuan Alkitab seperti ini untuk memberi Anda pengalaman seperti apa rasanya. Ini pengalaman yang mengubah hidup. Khotbah terbaik saya berasal dari pelajaran penemuan Alkitab dengan orang-orang. Jadi terima kasih atas kesempatan istimewa untuk berbagi dengan Anda di akhir pekan kebebasan beragama ini. Dan semoga Tuhan memberi kita rahmat untuk melakukan hal-hal yang berani di hari-hari terakhir ini. Itulah doa saya.